Bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri tahun ini kembali kita jalani di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kebiasaan hidup yang baru, khususnya penerapan protokol kesehatan, kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kita merefleksikan diri di bulan penuh berkah serta di hari kemenangan ini? Untuk mendalaminya sudah hadir lewat sambungan Zoom Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri tentunya sebelumnya Pak Kiai. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Aidukum Mubarak, Aidukum Sa'id. Amin. Pak Kiai, ini sudah kali kedua masyarakat Muslim termasuk Indonesia khususnya merayakan Lebaran dan juga Ramadan dalam situasi pandemi COVID-19. Hikmah apa yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat dalam situasi seperti ini? Hikmah yang hendaknya kita capai dari setelah 1 bulan kita melaksanakan puasa berjuang bersama-sama, yaitu bahwa kita telah dilatih oleh disyariatkannya puasa ini untuk bisa merasakan semua orang tidak ada bedanya. Artinya itu orang kaya, orang pandai, orang miskin, orang kecil, kulit kuning, kulit hitam, sawo matang, orang gede, semuanya sama merasakan puasa itu. Jika sama dalam puasa, punya lapar, punya haus, itu harus dibawa sampai selesai puasa. Yeah. Bahwa ternyata lapar itu begini. Bahwa di sana masih ada orang lapar, maka kita harus care terhadap itu. Bahwa ternyata ibadah di bulan puasa itu banyak keagungan dan keistimewaannya. Maka biasakanlah ibadah-ibadah yang tadinya bulan puasa lakukan setelah bulan puasa sampai puasa yang akan datang. Dan ketika di bulan puasa saling memberi, semangat memberi itu diutamakan. Maka setelah puasa, hendaknya dibawa saling memberinya itu, entah itu namanya zakat fitrah, atau katakan sodakoh biasa, atau infak, atau hibah, atau apa, kita laksanakan terus sampai ke puasa yang akan datang. Namun ketika puasa ini ada pada pandemi COVID-19, maka ini yang harus diutamakan ketika kita sesungguhnya ada keutamaan nih untuk mudik nih. Apa keutamaan mudik itu? Keutamaan mudik itu sesungguhnya silaturahim. Silaturahim itu adalah juga perintah agama. Barang siapa yang mau bersilaturahim, mau connect dengan keluarganya, dengan warganya, dengan pemerintahnya, dengan bangsanya, dengan sesama manusia di muka bumi ini, maka ketika kita connect, silaturahim itu nyambung, itu akan ditambah rezekinya. Maka rezeki biar tetap ditambah, walaupun kita itu karena COVID-19 kita itu tidak dibolehkan mudik, nah mudik kita digantikan dengan cara yang lainnya. Dengan cara virtual, teknologi. Bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Zoom, bisa lewat telekonferensi, bisa lewat teknologi yang kita bisa nikmati dan kita bisa pakai. Intinya, silaturahim ini jangan sampai tertunda atau terputus. Melalui ini, insya Allah juga masih mendapatkan nilai-nilai silaturahim itu sendiri. Karena agama samawi itu sama dalam kemanusiaan, sifat kemanusiaan yang harus dijaga. Apa itu? Hifdun nafas a'dhamu min maqasidis syariah. Bahwa menjaga jiwa itu adalah tujuan syariah yang paling utama. Memang ada keutamaan silaturahim, tapi karena lagi pandemi, maka jaga jiwa ini menjadi yang paling utama. Maka untuk kali ini, saya sekarang juga secara pribadi ingin silaturahim dengan seluruh bangsa Indonesia yang sekarang lagi memirsain CNN Indonesia, dengan seluruh warga Nahdlatul Ulama, kiai-kiai pondok pesantren, kiai-kiai NU yang lagi memirsain
CNN CNN Indonesia, Indonesia. saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, du'amin wa antum bi khairin. Siapnya mudah-mudahan ada pada kebaikan. Oke. Kebaikan ekonomi, kebaikan keluarga, kebaikan pekerjaan, dan kebaikan silaturahim. Baik, Yai. Tapi kalau kemudian kita bicara nilai-nilai, lalu keutamaan, memang pemerintah juga sudah mengeluarkan panduan gitu, bagaimana berkegiatan di saat bulan Ramadan, bagaimana menjalankan ibadah di saat hari Lebaran hari ini dengan segala keterbatasan, dengan segala persyaratan protokol kesehatan. Apakah kemudian nantinya silaturahmi yang dilakukan secara virtual, lalu juga sholat id kemudian dilakukan secara terbatas di lingkungan keluarga masing-masing, tidak secara masif seperti biasanya begitu, akan menghilangkan esensi dari silaturahmi itu sendiri, dari sholat itu sendiri? Sebagai umat Islam sudah diatur semuanya, tidak ada yang ibaratnya tersia-siakan atau bahkan utama tidak utama. Memang ketika pada situasi normal itu al-jam'u baina maslahataini, itu kita hendaknya bisa menyatukan antara dua maslahat. Maslahatul amah, maslahatul khosoh. Kemaslahatan publik itu bisa disatukan dengan kemaslahatan individu-individu. Kemaslahatan publik adalah bagaimana menjaga corona agar tidak meluap atau increase, tambah terus. Dan sementara kemaslahatan pribadi ingin pulang kampung. Itu kalau dalam kondisi normal. Nah, kalau ketika kondisi semacam ini yang jelas penduduknya, jelas nyata ancamannya adalah jiwa, maka menjaga jiwa utamakan daripada mudik. Itu adalah tuntunan dan ajaran agama kita. Oke, tapi dengan kemudian keterbatasan dalam menjalankan ibadah, kemudian bertemu ataupun silaturahmi tidak dilakukan secara langsung, apakah kalangan ulama ada kekhawatiran akan terjadi penurunan nilai-nilai spiritual dari umat itu sendiri, Yai? Ya memang ya pastinya ya tadinya misalnya kita bisa ketemu muka, kita bisa ketemu badan, itu rasanya akan berbeda ketika hanya ketemu gambar. Jika kita itu bisa jamaah bersama-sama di lapangan atau di masjid dengan jamaah keluarga, rasanya secara manusiawi itu masih ada yang kurang. Tapi karena semuanya ini sudah diatur oleh agama, jika terjadi ketika di sana ada wabah, itu digambarkan oleh Rasulullah begini, firra minal majdumi kama tafiru minal asad. Waspadalah, larilah dari atau waspada dari gebluk seperti COVID-19, itu seperti waspadanya lari dari macan yang mau menerkam kita. Ya, itu berarti ketika kita waspada, kemudian terapkan di dalam kegiatan sehari-hari, pakai masker, pakai pelindung, social distancing, jangan banyak kerumunan, cuci tangan dengan bersih. Itulah intinya agama samawi mengajar bahwa menjaga jiwa itu lebih utama dari hal lainnya. Karena kalau jiwanya sudah nggak tertolong, apa ia mau bisa melakukan sholat Idul Fitri lagi besok? Datangnya akan datang atau puasa lagi. Maka utamakan itu agar besok itu bisa ketemu Idul Fitri yang sudah bebas dari COVID-19 mudah-mudahan. Amin. Besok sudah bisa mudik yang sudah terbebas dari COVID-19. Itu sesungguhnya intinya. Maka sholat Idul Fitri yang sifatnya sunat muakkad ini memang dianjurkan siapa saja, baik yang ada di rumah, ada di bepergian, baik hamba sahaya atau orang merdeka, itu dianjurkan semua. Maka yang tadi itu bisa sudah melaksanakan di rumah, itu tetap mendapatkan pahala sholat Idul Fitri. Jangan khawatir. Baik, Yai tadi katakan bahwa perjuangan di saat bulan Ramadan kemudian
diraih kemenangan di saat hari yang fitri ini dan harapannya perjuangan yang sudah kita jalankan, umat muslim jalankan selama bulan Ramadan ini akan diteruskan setelah Idul Fitri. Bagaimana kemudian menjaga agar kemenangan, keimanan itu tidak luntur dengan segala keterbatasan protokol kesehatan yang harus dijalani? Terakhir, Kiai. Kita telah digembleng 1 bulan lamanya untuk merasakan haus dan lapar dahaga. Itu kita harus bawa ke depan agar kita tetap bisa care terhadap saudara-saudara kita, bangsa kita yang lain yang berut, bahwa rasanya orang yang tidak kurang minum, kurang makan itu begitu. Begitu pula ketika bulan Ramadan dilipat gandakan sodakohnya, maka jangan cuma di bulan Ramadan ini, bawa itu sampai ke Ramadan yang akan datang. Begitu pula ketika kita erat, ketika hubungan kita erat, jangan sampai lepas. Ketika kita biasa silaturahim, jangan sampai lepas silaturahim. Walaupun connectivity-nya, silaturahimnya, itu dengan teknologi yang kita punyai saat. Say hello, assalamualaikum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Eid Mubarak, Eid Said, bagaimana hari raya yang diberkahi dan hari raya yang bergembira ria. Itu intinya gembira ria dari setelah Idul Fitri ini sampai Idul Fitri yang akan datang lagi. Baik, semoga tadi yang disampaikan bisa kemudian menjadi salah satu panduan begitu bagaimana kemudian umat muslim pada khususnya menjaga keimanannya di masa mendatang sampai kemudian ketemu bulan Ramadan berikutnya. Kiai Haji Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aidukum mubarak, aidukum sa'id. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.